Baik, Om Swastiastu, Rahajeng Siang. Eh, Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya kembali, yaitu Yandana Putra, host tetap dari segmen Mecanatan Yayasan Janahita Mandala Ubud. Pada gelaran ketiga pada tahun 2024 ini, masih dengan mengusung tema Swi Prakerti dari Yayasan Janahita Mandala, segmen Mecanatan pada edisi ketiga di bulan Maret ini menghadirkan salah satu seniman dari Kabupaten Tabanan, dan beliau juga seorang pendidik seni budaya di SMA Negeri Batu Riti, dan kemarin beliau juga menjadi juri dari tim 9 Lomba Belaganjur Kesenian Bali tahun 2023, yang dimana beliau sampai saat ini sangat getol di dalam mendidik seni, juga mengapresiasi dan juga membina teman-teman atau rekan-rekan di Perean, dan juga menjadi Dewan Penasehat dari Yayasan Komunitas Taksu Agung Kapal, di mana beliau sangat getol sekali melakukan penelitian tindakan kelas yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran pengajaran seni budaya di tingkat sekolah menengah atas, khususnya di SMA Negeri 1 Batu Riti. Nah, pada kesempatan hari ini, izinkan saya, host tetap dari Mecanatan, menginformasikan bahwa narasumber kita, Bapak Wiat Husiarnyana, akan berbicara mengenai okokan. Okokan adalah salah satu instrumen ikonik dari Kabupaten Tabanan yang terkenal dengan julukannya sebagai lumbung berasnya Bali. Otomatis itu berhubungan dengan budaya agraris, budaya pertanian, yang sesuai dengan tema yang diusung oleh Yayasan Janahita Mandala pada tahun ini. Tetapi sebelum kita akan memulai diskusi mengenai instrumen okokan, dari sejarah, instrumentasi, organologi, dan sampai dengan repertoar dan perkembangannya, Titiang mohon kepada Ketua Umum Yayasan Janahita Mandala, Ida Cokodo Agung Curu Sukawati, untuk memberikan sambutan mengenai diskusi yang diselenggarakan Yayasan Janahita Mandala melalui segmen Mecanatan pada hari ini, hari Sabtu, 30 Maret tahun 2024, sebagai edisi ketiga pada tahun ini. Baik, untuk menghemat waktu, Titiang haturkan waktu dan kesempatan kepada Ketua Umum kami, Ida Cokodo Agung Ichiro Sukawati. Gala, katur tukodo, arisan tuh. Suksumo na tunas segala aja bos. Suksumo Pak Ana yang sudah selalu siap dan sigap dalam menjalankan kegiatan di segmen kita di Yayasan Janahita Mandala melalui program Mecandetan, yang mana disampaikan tadi sudah memasuki edisi yang ketiga di tahun ini, dan juga sudah setungkara berkat Baswecan Betara dan juga perjuangan pergerakan dari teman-teman di Yayasan Janahita juga dimotori oleh Pak Ana dalam hal ini. Dalam sesi Mecandetan sudah bisa kita merampungkan 2 buah buku Mecandetan. Namun sebelum Titiang lantur malih iring Titiang Ratu Serang Sami, para pemilat, nasi cering ida sang yang widiwasa, mugi-mugi napis penepakcang kelaksanaan kemargi yang rahina kadimangkin sida memargi antar labda karya itu sida ningdon larap lantuk pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pingajang ring Pak Wayan Titiang ki Pak Wayan Tusti niki suksemo dahat sampun sida nagingin pengabdian Titiang sareng sami di Janahita, nagingin segmen Mecandetan ring rahina mangkin yang memasuki kadi sampun kepedarta yang iwau masuki segmen yang ketiga pada tahun niki, yang mana pada hari niki akan membawakan materi tentang okokan. Sebagaimana kita ketahui, okokan merupakan salah satu instrumen musik seperti Nabi sampaikan oleh Pak Ana tadi, yang sangat erat kaitannya dengan budaya agraris, yaitu budaya pertanian yang ada di Bali bagian barat gitu, khusus di Kabupaten Tabanan.
Nika mawenan titiang karena sesuai dengan tema besar kami di Janahita Mandala pada tahun ini mengambil tema Swi Prakerti di mana mengangkat kebudayaan pertanian. Nampaknya pengambilan tema dalam acara Mecandatan kali ini juga sangat terkait dan juga akan juga menambah napi wastane pengetahuan kita di dalam kebudayaan terkhusus di seni musik yang berkaitan dengan kebudayaan agraris ya dan web pertanian nika. Nika mawinan titiang ngulungsur kipang banget ring Pak Wayan mangda sideng limakin napi wenten informasi napi wenten napi wastane napi informasi ilmu dan juga napi sujatine kewentana okokan punika man sida kelima kering para pemilat sareng sami sane sida nyaksiang acara Mecandatan ring raina siang kadi mangkin. Nah, manut ditangan akeh naskalah niki mulai buat maca pasika sampun Pak Wayan pacang katunasen informasi duwe tentang okokan sida kelimakin ringgala becek kadi mangkin di tiang teler nenten kasep nungsur pangampura minabda ris jeroning titiang sareng sami ring Janahita wentanan acara kadi mangkin make kekirangan titiang mogi-mogi sida biratu sareng sami ngampura yang taler titiang nunas doa dua ini mogi-mogi ring pemargi tahun niki kiraga sareng sami pamengkas titiang ring Janahita sida merampungkan taler napisane pacang kemargi yang nyabran sase niki setiap bulan jadi sesi Mecandatan Sungkara kita bisa merampungkan seluruh sesi Mecandatan niki dan pada akhirnya kita bisa kompilasikan dan kita susun sebagai sebuah buku yang memasuki pada seri ketiga nika. Kemawinan banget pengabdian titiang mengenai Pak Wayan Malibu Bos sida melimbahkan sari-sari pemikiran ruwene informasi-informasi tentang gamelan okokan niki mangdane sida nenten pikenohipun mangda kau sauninga ring para pamilat saha kepungkuran ring para pembaca sareng sami kadi punika. Inggih menika mantan Presiden Titiang Matur tadar Titiang Matur semua ring para pemilat para peserta diskusi pada siang hari niki ring dijejemu genah titiang angganin semeton ring Janahita Mandala atau suksmaning mana termaning Agung Pangampura minabda wenten atur titiang lan sanes nenten manut ring sediron pekayun duwe. Menika tidak ditamatur pinaka wasananing ngatur ngontat atur titiang sinap titiang untuk para masanti. Om Santi Om. Galah katur Pak Ana. Nggih, semua tuh Ketua Agung. Baik, itulah tadi sambutan dari Ibu Ketua Agung Icirus Kuwati selaku Ketua Umum kami di Yayasan Janahita Mandala. Jadi seluruh kegiatan yang kami lakukan dalam reguler bulanan dan tahunan dalam konteks Ubud Campuran Budaya merupakan supervisi dan menjadi suatu komando dari Ketua Umum kami yang memiliki program yang saban tahun mengusung tema-tema tertentu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pengurus yayasan dengan Dewan Penasihat Yayasan. Baik, sebelumnya juga yang ingin melaporkan kepada Ketua Umum bahwa Pak Wayan Tustiatnyana ini juga akan dari segmen Mecandatan akan rekomendasikan untuk membuat satu repertuar karya. Selain Tiang selaku host juga nanti akan membuat satu karya dengan rekan-rekan di Perian yang berelasi dengan tema Swi Prakerti, yang dimana teman-teman di Perian selain menjadikan kesenian gamelan itu sebagai kebanggaan, juga jiwa spirit pertanian itu masih mengakar sampai saat ini. Bahkan petani-petani milenial yang seumuran angkatan 1990-an juga sekarang bertaburan di Perian dalam konteks bertani jagung, bertani bunga, dan yang sebagainya. Oleh sebab itu sangat berelasi, Swi Prakerti ini kemudian membuat akan menopang kebudayaan-budayaan seperti gamelan,
sastra, dan literasi yang lainnya. Sehingga nanti Astungkara di dalam Ubud Campuran Budaya bisa kita pentaskan dalam bentuk karya, tidak hanya berhenti pada tataran deskripsi dan teori dalam bentuk diskusi seperti ini. Mungkin nanti Direktur Agung selaku Ketua Yayasan memberikan support yang penuh untuk menyukseskan dan mewujudkan program dan planning dari kami ya di segmen Mecanatan. Inggih, punika dumun kodo tidak nunas galah jadi ngawitin di diskusi. Baik para gamelaners yang sudah ikut dalam platform Zoom ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi para gamelaners. Jadi kami nanti selain berdialog dengan narasumber, juga akan nanti memberikan kesempatan kepada para audiens untuk memberikan urun pendapat atau urun pengalaman mengenai topik diskusi yang akan kita diskusikan siang hari ini bersama narasumber kita. Dari Pak Wayan Susti Adnyana. Jadi sebelumnya Tiang ingin menyapa dulu. Swastiastu Pak Yan, Punapi Gatra Dumu. Swastiastu, Pak Yandiana. Astungkara becik. Tiang kentan dumun memberikan Pak Yan waktu untuk flashback dulu, memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa dari audiens kita yang belum mengenal Pak Yan selaku narasumber. Dan mohon agar bisa di flashback sedikit apa yang telah Pak Yan lakukan nanti sebelum kita masuk ke sejarah dan deskripsi umum tentang instrumen okokan. Dipersilahkan Pak Yan. Terima kasih Pak Yandiana. Suksema Tucukordo, ampun ngicen di tiang galah, sekewantan laksamayang, kawimudan di tiang, menawi informasi menuju pos, wenten sane kirang, aspunika, di tiang lunas, pemilat sinerang sami, sane sampung ngeranjing. Ini salah satunya seniman kita dari Keramitan yang memang masih intent menekuni dunia okokan puniki, gungwah nih. Maksud juga ada teman kalau tidak salah ini dari Kupang, iki zaman titiang saking babahan Pak Wayan Sukarjita dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Nih, titiang sendiri wantah seniman karawitan, entar. Nah bidang titiang anu niki macam-macam puniki, titiang pernah sebagai penabuh arja, yang juga pernah sebagai penabuh wayang lama sekali di mundar-mandir di daerah Ubud, kintan. Makanya muncul album Rindik sampai 2 album punika. Di Gong Kebiar saking tahun 92 yang aktif ring pembina kabupaten, kadang-kadang juga di provinsi juga ikut. Untuk diokokan sendiri, kenapa Ditiang menyanggupi tawaran dari Pak Wayandiana untuk menjadi narasumber? Ini sudut pandang Ditiang sendiri, karena Tiang sendiri kampung Tiang asli dari Babahan Global yang memang sangat kesehariannya sangat dekat dengan hal-hal yang berbau okokan. Dan Pak Yan sendiri pernah ditugaskan oleh Museum Subak di Tabanan yang ada di Sangulan, saat itu di bawah Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, diberikan tugas untuk meneliti okokan yang ada di Tabanan, baik itu dari historinya, dari filsafatnya, dari segi musikalnya, dan eksistensinya. Tetapi waktu itu Tiang menelitinya dengan beberapa orang, salah satunya dengan Agung Samargantang, ayahandanya dari Gungah Harimardika. Itu beliau meneliti dari segi filsafatnya. Pak Sumendro itu dari dari sejarahnya, Tiang sendiri dari segi musikalnya, jadi digabungkan menjadi satu, sehingga pernah juga diadakan seminar oleh Museum Subak di Tabanan. Saat itu mengundang semua museum-museum yang ada di Bali
untuk ikut dalam seminar tentang okokan tersebut. Mungkin gitu Pak Yanana, sedikit Oke. latar belakang dari Tiang sendiri. Oke. Oke. Baik, itu tadi mungkin yang teman-teman yang sering mengikuti kegiatan Balaganyur dan teman-teman di Taksuagung dan juga di Perian. Jadi sangat tidak asing dengan sosok Pak Yan Sustiarjana ini. Dan bahkan di awal-awal Cengblong, beliau adalah pemain dan pionirnya dari sajian wayang Cengblong dengan menata musik penyerta wayangnya yang beberapa di rekaman Aneka Rekord kalau nggak salah bisa ditemukan jejak digital karya-karya beliau untuk musik wayang. Baik, untuk selanjutnya Pak Yan, untuk kita untuk tidak berlama-lama. Itu yang menarik tadi. Pak Yan adalah berasal dari Babahan, kemudian memiliki relasi dengan Perean dan kemudian berbicara masalah okokan. Okokan itu yang paling gampang kita ingat adalah pada saat pembukaan Pesta Kesenian Bali. Dari tahun ke tahun, kemudian okokan adalah menjadi semacam ikoniknya Tabanan, Kabupaten Tabanan. Di setiap parade Tabanan pasti jarang absen menampilkan kesenian okokan ini. Dan okokan ini instrumennya sangat-sangat menarik karena dia sangat mirip dengan gantungan mainan leher dari binatang sapi, yang dimana sapi itu digunakan untuk kepentingan membajak sawah, yang itu banyak dilakukan oleh teman-teman di daerah Tabanan yang memang memiliki hamparan sawah yang luas sehingga tidak salah dijuluki sebagai lumbung berasnya Bali. Nah, oleh sebab itu mungkin Pak Yan bisa berikan Tiang gambaran umum tentang okokan dulu. Nanti sebelum kita masuk ke instrumentasinya lebih jauh. Silakan Pak Yan. Baiklah Pak Yan, juga rekan-rekan pemilat Sederang Sami. Jadi okokan itu kita sudah sering melihat, termasuk juga di Google itu banyak orang yang mengunggah tulisan tentang okokan. Nah, okokan itu sendiri adalah instrumen yang berbentuk lonceng atau bel yang di dalamnya ada palit kalau bahasa Balinya. Itu semacam kayu kecil itu. Ketika itu digoyangkan atau diayun-ayunkan, palit itulah yang menyebabkan okokan itu berbunyi keroncong-keroncong gitu ya. Nah, untuk bahannya biasanya okokan itu dipilih kayu yang bagus. Yang paling sering digunakan adalah kayu nangka, juga duren, mangga, dan kayu-kayu yang lain yang mungkin dianggap bagus kualitasnya menurut daerah masing-masing. Karena masing-masing daerah tergantung juga suhunya. Kadang-kadang di daerah tertentu kayu itu bagus, di daerah yang lain juga tidak gitu. Nah, keberadaan okokan itu sendiri, Pak Yan, karena Tiang sendiri diceritakan oleh Bapak sendiri, kalau Tiang bilang Bapak, Tiang sendiri punya okokan yang menengah gitu. Dan itu tergantung di balai. Yang pernah tanyakan kenapa kok ada okokan besar begini? Apakah sapi itu mungkin memakai okokan seperti ini apa tidak berat gitu. Jadi Bapak Tiang itu berkata bahwa okokan itu kalau di daerah Penebel nih ya, termasuk juga di daerah Hapit ya, Baturiti dan Tiang Meliti juga di Wangayo Gede, termasuk juga di Mayungan. Jadi dulu okokan yang besar itu adalah awalnya adalah status sosial itu Pak Yan. Kenapa status sosial? Karena orang yang mempunyai lahan luas di bidang pertanian sudah barang tentu dia akan memiliki sampi atau sapi jagiran namanya. Karena saat itu adalah satu-satunya instrumen yang digunakan untuk membajak sawah. Alat bajak sawah. Ya, itu namanya sampi jagiran. Jadi orang yang mempunyai sawah luas, mempunyai sapi jagiran, ya pada saat itu dianggap mempunyai status sosial yang lebih tinggi. Nah, kebanggaannya ini adalah siapa di antara mereka yang mempunyai sawah yang luas,
saat terakhir proses membaca itu namanya ngasahan. Kalau di daerah Penembal, mungkin daerah lain namanya melasah atau sejenisnya. Nah, pada saat ngasahan itu diundanglah beberapa orang yang mempunyai sapi jagiran yang besar untuk semacam kontes sebenarnya. Kalau ngasahan itu kan sekedar saja. Yang penting di sana adalah kontes bagaimana orang yang mempunyai sapi itu mengalungkan nokokan yang besar itu di leher sapinya. Ketika dibawa menuju ke sawah orang yang ngasahan itu, di jalan itu sudah kerudung-kerudung, ada mungkin ada 4 sapi yang lewat, ya itu akan menjadi tontonan banyak orang dan itu menjadi kebanggaan katanya zaman dulu. Nah, sampai di sawah orang yang mengundang itu, jadi kita ada semacam kontes di sana, ya semacam kebanggaan yang bilang tadi, termasuk juga karena okokannya besar sekaligus juga menimbulkan suara yang cukup besar dan cukup menghibur saat itu. Tradisi yang paling unik setelah melasahan itu, jadi kalau semuanya pulang, malamnya diundang lagi oleh yang punya sawah yang tadi, akan disuguhkan makanan, ya jajan, masakan Bali, termasuk juga katanya di depan rumah itu sudah disediakan minyak wangi, minyak wangi entah itu buatan, ya mungkin zaman dulu buatan sendiri mungkin. Orang yang datang mau masuk ke rumah disuguhkan minyak wangi, harus disemprotkan itu dulu. Ya itu terus diambil, ya digosok-gosokkan ke baju, baru masuk ke dalam. Sampai sejauh itu peradaban pada zaman dulu. Nah, itu latar belakang terutama yang Tiang bilang tadi di daerah Nopel, Wangayo, Apit Yeh, dan di Mayungan. Itu sebagai latar belakang dari munculnya okokan itu. Dari awalnya ya mungkin saja okokannya kecil, tapi karena ada kontes, mungkin di sana muncul kreativitasnya untuk membuat yang lebih besar lagi, bahkan sampai 70 cm itu yang paling besar. Itu untuk latar belakang yang pernah yang alami saat kecil dan termasuk juga konfirmasi pada saat penelitian itu. Baik. Nah, bagaimana kalau dengan di daerah Kerambitan? Kalau itu kan tadi ya Pak Yan yang sampaikan itu adalah semua kayak di daerah utara. Ya. Nah, kemudian di daerah Kerambitan yang di selatan itu apakah dia memiliki latar belakang yang sama? Dan Tiang yakin masalah agraris itu ya juga latar belakang yang sama, tapi apakah kronologisnya seperti itu juga atau memang dia misalnya punya riwayat apakah okokan itu selain memang untuk kepentingan agraris, untuk kepentingan dengan kegiatan pertanian, apakah misalnya ada penolak bala dan lain sebagainya? Mungkin Pak Yan punya data tentang Kerambitan ini. Silakan. Iya, kebetulan tahun 92 yang pernah mengajar gamelan di Kerambitan di Banjar Tengah. Ini ada pemilihan Gunggwah yang pernah mengajar gamelan di sana. Dan setiap malam Pak Yan lewat di Puri Anyar itu ada kesenian okokan yang tampil di Puri Anyar. Nah, karena Tiang lihat ada okokan tampil di sana, Tiang tanya sedikit latar belakangnya, hampir serupa. Jadi itu okokan besar itu dahulunya merupakan satu sosial, tetapi ada hal yang menarik, terutama di Banjar Belong namanya, itu di Banjar Belong, desanya desa Baturiti dia. Ya, Baturiti Kerambitan. Baturiti Kerambitan. Nah, dia percaya okokan itu sebagai penolak bala, gitu. Karena menunggu musim panen, dia justru menghibur dirinya dengan bermain okokan, menaruh okokan di lehernya dengan okokan yang besar, dengan ada gambar-gambar yang berkaitan dengan karakter raksasa. Itu yang kemudian menjadi ornamentasi dalam. Iya, ornamentasi, ada barong, ada culu, ada rando dan sebagainya. Dan diyakini itu adalah sebagai penolak bala. Termasuk juga ini terjadi di daerah Kediri, Pak Yan. Di daerah Kediri
karena di sana ada budaya yang namanya ngerebag gitu. Daerah Kelametan Kediri itu ada budaya kerebag. Kadang-kadang juga dibilang nektek, sehingga muncul kata tek-tekan. Karena saat ngerebag itu okokan tidak saja okokan, juga dilengkapi dengan kukul, itu yang disebut dengan tek-tekan. Nah, kalau di daerah Mayungan dilengkapi dengan timbung namanya. Jadi dia membuat semacam guntang sebenarnya, tapi dia bernada. Larasnya laras lendro. Bentuknya persis seperti guntang kacar yang sering kita gunakan di dalam pengarjang. Ya, itu Pak Yan. Baik Pak Yan, jadi menarik kalau kita berbicara latar belakang. Tiang ambil 2 poin sebenarnya. Antara apa yang dari ini sudah terbentang antara utara dan selatan Tabanan yang memang kalau Tiang biasanya berbicara mulai melihat dari Gunung Salak sampai Tegal Mengkop itu sepanjang mata memandang itu memang sawah. Semua itu kalau musim padi nedeng atau musim padi lagi mau akan siap dipanen itu kuningnya sehamparan mata memandang sampai batas samudra di selatan itu kuning. Dan itu kita melihat bahwa dari Penebal sampai Kelangitan itu bahwa kita melihat ada 2, ada status sosial dan kemudian ada bagaimana memproteksi kekayaan mereka dalam bentuk ladang, sawah, padi itu dengan okokan itu muncul sebagai sebuah teknis sehingga tadi kemudian melahirkan ornamentasi yang di Keramitan itu untuk menolak bala dan segala macam. Ada 2 hal. Yang pertama adalah status sosial dan kemudian adalah penolak bala. Dan semua itu adalah bentuk-bentuk yang lahir dari kehidupan agraris bertani. Karena itu teknis bertani sekali. Sehingga memang teknis bertani itu yang kemudian menyebabkan okokan itu kemudian menjadi sebuah kesenian karena ada kreativitas tentunya. Nah, kreativitas inilah yang kemudian pasti dia berpijak dulu kepada instrumen. Nah, instrumentasi ini yang akan kita masuk sekarang. Karena pengetahuan umum, penggambaran umumnya sudah tadi Pak Yan. Kemudian instrumentasinya. Tadi Pak Yan menyinggung kemudian yang digunakan adalah kayu nangka atau tewel, kemudian duren, mangga, dan top. Pernah saya waktu di Belong waktu top. Nah, kalau sepengetahuan Pak Yan, dari keempat kayu ini, mana yang lebih sering digunakan orang, atau mana yang mungkin secara organologi itu memiliki kualitas yang paling ideal, Pak Yan? Kalau di daerah agak ke selatan, ya menurut Tiang Pak Yan, itu lebih sering menggunakan kayu nangka atau tewel. Nah, tapi kalau di Mayungan, malah yang digunakan adalah kayu suren namanya. Suren? Suren ya, karena Tiang mendapat informasi dari Bapak Wayan Sweco namanya, di tokoh-tokohan di Mayungan Anyar. Nah, jadi justru di sana memakai kayu suren karena itu yang berkualitas tinggi, mungkin suhunya cocok di sana. Oke. Karena dia mungkin suhu dataran tinggi ya, kayu suren itu cocok. Misalnya mungkin seperti itu. Pecah ya. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Kalau kayu top, kenapa Pak? Gimana Pak? Kayu top bagus juga. Itu yang Tiang tahu, pengetahuan Tiang tentang kayu itu tidak terlalu tinggi, tapi sering Tiang lihat tua-tua juga menggunakan kayu top. Karena kayu top di daerah Tiang juga digunakan untuk membuat pintu, ya, pintu Bali itu. Ya, Tiang sendiri masih punya pintu Bali yang dari top. Ya, di Penebal masih punya, tapi tidak diukir gitu, sederhana sekali. Nanti kasus lain ini bisa dibincangkan Pak ya. Tapi rasanya kalau tadi kita berbicara masalah kayu berarti yang paling sering yang banyak digunakan adalah kayu tewel ya Pak ya, kayu nangka itu. Satu kasus yang dimayungkan karena memang situasi suhu dan segala macam itu menggunakan kayu suren. Nah, bisa dijelaskan ke Tiang bagaimana kronologi proses pembuatan dari okokan itu sendiri, karena tadi Pak Yan menyinggung ada palit yang menjadi sumber bunyi yang mengeluarkan kemudian warna bunyi atau timbre dari okokan itu sendiri. Nah, bagaimana menurut sepengetahuan Pak Yan ketika ini akan membuat instrumen okokan ini dari kayu gelondongan dulu? Ya, untuk prosesnya Pak Yan tidak terlalu mengikuti ya, tapi dari segi
pengetahuan umum, ya jelas itu dibentuk dulu sedemikian rupa. Okokan itu sebenarnya ada dua bagian dia, ada dua bagian, terus dijadikan satu di pinggir-pinggirnya itu tipis ya, terus di dalamnya itu lubangnya persis pukul sebenarnya. Setelah itu baru dipasang palit. Ini tapi mohon maaf Pak Yan, untuk Palit proses itu juga dari pembuat, kayunya itu, Pak ya? ya dari kayunya itu juga. Ya. Proses Oh, gitu. pembuatannya Tiang sendiri tidak pernah mengamati secara langsung, tapi Tiang lihat di beberapa media seperti itu. Nggih. Nah, terkait dengan tinggi rendah suara itu memang okokan dalam konteks. Nah, sekarang dalam konteks kesenian, kita tidak lagi berbicara masalah konteks agraris, hubungan dengan teknis pertanian. Tapi sekarang dalam konteks keseniannya. Okokan itu memang kan dia dibuat ada beberapa macam tinggi rendah suara, Pak ya. Apakah 2 atau 3 gitu? Okokan itu ada berapa yang dibuat dalam konteks keseniannya? Mungkin yang Tiang lihat di Mayungan, kalau tidak salah itu hanya dua ukuran itu. Yang ukuran yang menengah itu Tiang ukur kira-kira 60 cm dan yang besar itu kira-kira 70 sampai 75 cm. Oke. Ya mungkin yang besar sama seperti gamelan, mungkin dia mau membuat suara yang lebih rendah. Nah, oke. Biar ada perbedaan timbre ya. Iya. Terus kemudian lebih kecil dari itu ada apa ya? Lebih kecil dari 60 cm ada apa ya? Misalnya. Lebih kecil dari 60 cm banyak. Ya. Itu yang punya, yang bilang tadi punya di rumah itu ya kira-kira 30 ya, 30 mungkin atau kurang gitu. Yang kalau dimainkan itu agak jangih dia. Agak jangih dia. Dulu yang seperti itu sering kita gunakan saat merupuk, karena dulu tidak ada gogoh. Justru itu yang kita gunakan. Ada beberapa ukuran kokan yang kita gunakan pada saat tahun Kusango itu. Ya. Ya. Nah, dari instrumentasinya itu sekarang membuat barungan. Barungan okokan itu yang kita lihat kan ada beberapa unsur-unsur dari Belaganyur yang masuk, misalnya dari kenang, ada gong. Nah, kemudian yang menarik adalah time beater-nya, artinya time keeper-nya, artinya pembuat temponya itu kan misalnya tawo-tawo. Nah, itu ada menarik sekali mata dari cangkul yang digunakan. Itu kan khas sekali Pak ya. Nah, kira-kira fenomena itu memang dari awal atau memang apa? Udah ya. Bisa dijelaskan Pak ya? Ya mungkin ya kalau di Mayungan yang lihat itu mencari suara yang tinggi, yang jangih gitu, bersemangat. Jadi dia memakai udut untuk sebagai pengganti fungsi tawo-tawo. Dan itu juga mungkin dulu sejarahnya karena dia bergelut di bidang pertanian, dia tidak terlalu memiliki banyak gamelan, ya apa yang ada di sawah, itu yang digunakan, mungkin itu. Ya, betul. Kadang-kadang instrumen itu dibangun atas apa yang mereka manfaatkan, atas kreativitas. Oh, itu kreatif untuk mencari suara lengking. Oh, ini yang udut itu atau mata cangkul itu yang digunakan sebagai pemegang tempo, karena dia memiliki timbre yang berbeda, karena timbre kayu dengan timbre besi gitu. Besi ya. Ya. Jadi menarik sekali. Nah, sekarang dewasa ini yang menyatakan satu barungan okokan itu apa aja Pak ya? Kalau di dalam kebudayaan di Tabanan. Iya, kalau sekarang okokan itu masuk ke dalam instrumen Belaganyur ya. Tapi beda-beda nih ya, beda daerah, beda. Kalau di Mayungan dalam satu barung okokan itu dia memiliki 24 sampai 30 okokan. Terus ditambah dengan beberapa timbung, itu kalau tidak salah 5, karena nadanya slendro, jadi dia mengadopsi nada gender atau nada angklung, jadi ding dong ding dung dang, ya ada 5. Terus udut, timbung juga
tek-tekan atau kul-kul. Ceng-ceng nggak pakai apa ya di Majongan? Eh, sekarang dia pakai. Pakai. Dulu tidak katanya. Oke. Terus yang lainnya gong ya, dan yang lainnya termasuk hampir 80% dari instrumen Bleganjur itu ada. Kalau di Tawo-Tawo. Oke. Kalau di Keramitan? Ya kalau di Keramitan hampir sama. Mhm. Cuma yang lihat perbedaannya kadang-kadang di Keramitan itu hanya menggunakan satu kendang. Gitu. Kadang-kadang satu kendang. Tapi ada juga yang menggunakan dua kendang. Termasuk juga di Kediri, di Lord Puri, itu apa namanya, binaannya Desi, itu malah lebih kompleks lagi. Seperti Barungan Adi Merdango sangat banyak sekali menggunakan instrumen. Hampir semua instrumen Bleganjur itu ditambah dengan kokokan. Berarti itu sudah pengembangan Pak Yani? Sudah pengembangan itu. Nah, kemudian dari instrumennya sudah, barungannya sudah tadi. Kemudian repertoarnya ada, apakah dia memiliki beragam repertoar, apakah hanya dia memang satu? Oke, sebelum ke repertoar, nah pola permainan okokan itu, apakah dia hanya rampak atau dia memiliki kilitan seperti ceng-ceng atau apa namanya, cecaletan gitu seperti ini, Kak? Ya, teknik permainan di Barungan Okokan itu hanya ada dua, yang satu namanya teknik gebyug. Nah, teknik gebyug itu ya teknik yang ada di Okokan, di mana teknik gebyug itu hanya mengikuti pola tawo-tawo, jadi on beat dia. Okokan itu tidak bisa mencanetan, dia hanya bisa ngebyug gitu saja. Jadi serta dia. Itu namanya teknik gebyug. Dan teknik yang kedua, di sana ada juga teknik ngubit. Gitu. Ngubit itu kalau di Mayungan terjadi pada instrumen timbung itu sendiri. Jadi meselangkitan. Gitu. Nah, termasuk juga di daerah lain mungkin karena dia memakai riong, jadi riongnya mungkin ngubit seperti itu ya. Tapi kalau untuk okokannya sendirinya gebyug aja ya tekniknya. Ya gebyug aja. Dia tidak bisa apa namanya interlocking figuration itu tidak bisa. Ya, mencanetan tidak bisa. Ya. Kecuali memang dalam konteks baru nih. Karena dulu waktu S2 yang menggunakan satu repertoar dari okokan, tapi okokan yang paling kecil. Ya itu yang mencoba untuk apa? Untuk nyanetin, cuma ada teknik khusus karena palitnya itu kalau kita ayunkan lebih cepat dia tidak tidak mempunyai kestabilan. Jadi dia dia bergerak bebas. Ya, bergerak soalnya. Ya, jadi kita harus punya teknik agar seperti istilah Balinya nyangkel. Iya. Gitu. Makanya yang apakah di dalam konteks tradisi konvensional, apakah selain selain teknik ngebyug itu ada teknik lain. Tapi yang menarik Pak Yan, istilah-istilah ini harus memang kita dengungkan Pak Yan. Istilah teknik permainan okokan yang ngebyug gitu. Jadi kita tidak memakai unison, bahasa unison, kita bahasa apa serempa. Ngebyug, memang ngebyug itu adalah kemudian definisinya oke lah. Definisinya adalah dia ikut memainkan dalam pola yang serempak, mengikuti pola udud atau pola tempo. Tetapi ini yang penting. Jadi ini yang ingin dilihatkan bahwa seperti apa yang Pak Yan sampaikan tadi, teknik ngebyug. Nah, ngebyug ini ya memang apa teknik okokan ngebyug gitu. Walaupun dia hanya satu, tapi kita memiliki kita memiliki perbenaran, kita memiliki kekayaan lokal yang memang itulah dia gitu. Tekniknya memang kita tidak bisa alih apakan, memang ngebyug gitu. Karena memang istilahnya ngebyug, ya ngebyug. Kemudian deskripsinya apapun itu. Jadi kita sekarang sudah mulai artinya mengedukasi kesenian-kesenian, artinya tawar-tawaran pasti setiap kesenian atau karawitan di Bali itu dia memiliki teknik, dia memiliki penamaan yang memang relevan dengan apa yang dipraktikkan. Ya kayak tadi tekniknya yang Pak yang sampaikan ngebyug, ya memang ngebyug karena deskripsinya sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Jadi tidak ada tidak ada memang rekayasa narasi untuk menarasikan teknik itu. Jadi saya sangat senang sekali poinnya hari ini kita menemukan satu hal yang perlu kita gaungkan dan untuk menambah kepercayaan diri teman-teman di Tabanan bahwa tekniknya ngebyug. Ngebyug itu adalah teknik untuk okokan.
Jadi semua Iya, Pak Yan. ya, ya. Nah, jadi kemudian setelah itu, dari teknik ngebiok itu, repertoarnya apa saja Pak Yan? Apakah dia mempunyai satu repertoar okokan atau dia beragam Pak Yan? Eh, untuk repertoarnya di Okokan itu hanya ada dua ya, karena ini berkaitan dengan Oke. ritual dan berkaitan dengan seni pertunjukan. Oke. Kalau di dalam ritual, jadi repertoar itu ya hanya gending gebyuk gitu. Jadi untuk yatnya dan untuk yang di seni pertunjukan, kalau di Mayungan ada namanya gending nangluk merana. Jadi karena di Mayungan itu Okokan itu mengiringi semacam drama tari yang mengisahkan tentang Siwotatwo yang ada lembu nandininya. Oh, Jadi oke. ya dia menggunakan gending yang namanya Nangluk Merano. Mungkin Nangluk Merano inilah merupakan pengembangan, ada beberapa teknik di sana. Ya. Karena bukan saja okokan, juga ada instrumen yang lain. Yang membawa melodi itu adalah cimbung dan suling itu. Jadi hanya yang tahu hanya ada dua. Ada dua, Itu pun ngebiok dan ya, di Mayungan. Kalau yang di Keramitan, Pak Yan pernah kita pernah mengetahui? Di Keramitan yang tidak meneliti, tapi yang lihat sendiri biasanya di sana gendengnya lebih mengadopsi Bleganjur. Cuma ornamentasinya menggunakan tek-tekan dan okokan gitu. Oh, iya. Jadi Tapi tetap dengan teknik ngebiok ya. tetap dengan materi ngebiok. Kemudian di perkembangannya apa saja yang telah dilakukan Pak Yandu teman-teman di Tabanan mengenai okokan ini untuk dikembangkan dalam konteks pengembangan? Dalam konteks pengembangan, Tiang mengikuti perkembangan di Lotpuri di Kediri. Jadi sering itu dipentaskan. Waktu ini dipentaskan untuk menyambut apa itu fun walk di Kota Tabanan. Jadi itu ada 50 okokan. Nah, dari segi apa namanya repertoar, jadi lagu yang digunakan tidak terlalu ada pengembangan jauh sekali, masih konteksnya Bleganjur, tapi beberapa kreativitas dari seniman itu dari segi dinamika, dari segi ekspresinya itu sudah berkembang. Itu bisa kita lihat di apa namanya okokan di Lotpuri. Termasuk juga pernah okokan di Lotpuri itu digunakan untuk mengiring tari, kalau tidak salah itu tari Gong Rama dari apa namanya komunitas Pancar Langit. Itu pernah digunakan seperti itu. Mungkin itu yang paling apa namanya perkembangan yang paling jauh untuk Pak Yan selama ini gitu. Jadi untuk mengiringi tari dan di apa namanya di aransemen sedemikian rupa oleh teman kita Pak Desi, agak mirip dengan Adi Merdangga. Ya. Nah, baik, terima kasih Pak Yan. Jadi hampir semua outline yang telah kita planningkan, kita mulai dari apa namanya gambaran umum, organologi, instrumentasi, kemudian barungan, kemudian teknik permainan, apa namanya repertoar, dan kemudian pengembangannya sudah kita lalui. Ternyata kita tidak sadar, Pak Yan, kita sudah berbicara 45 menit, Pak Yan. 45 menit kita dijatah 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Jadi mungkin karena di sini ada Gung Wah, ini adalah rekan saya dari Keramitan. Yang juga sangat yang undang Gung Wah untuk memberikan opininya atas apa yang telah kita diskusikan tadi dengan Pak Riantustianjana sebagai narasumber, yang nanti akan apa menjadi bahan diskusi atau pemantik diskusi nanti kita ke depan. Mungkin Gung Wah masih bergabung? Siap, Uyana.
Pak Yan. Swastiastu. Swastiastu. Nggih, wah, Nggih, Pinampura niki nggih. tiang Bagaimana kabar Keramitan? ya baik, kebetulan tiang juga cari liburi niki sambil bersantai-santai. Nggih. Nggih, Gung. Menarik, sangat menarik. Nggih, mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang ingin juga mendapatkan opini atau pendapat dari Gung mengenai okokan dan juga menjadi apa namanya kesenian yang ada dan berkembang di Keramitan. Nggih, silakan Gung. Nggih, sebelumnya mungkin perlu dikenton suara tiang bisa didengar. Nggih. Ya, sudah, Gung. Bisa. Nggih, jadi selamat siang sareng kami niki. Untuk sesi niki mungkin yang sedikit ada beberapa hal juga yang terkait di Keramitan manten niki mungkin yang bisa sampaikan kalau di daerah lain yang belum berani kenten Yan sareng kui. Niki langsung saja terkait dengan okokan yang disinggung tadi tentang rebeg niko di Keramitan. Sebenarnya okokan sangat terkait sekali dengan kesenian tek-tekan niko karena biasanya dilangsungkan tradisi ngerebeg niko berkaitan dengan upacara napi wastana pecaruan kasih kesangon niko biasanya kalau di Keramitan gitu. Kemudian niki untuk bahannya tadi disinggung juga kebetulan yang sempat waktu Ketugumi pertama diisi Niko mendampingi Bapak Rektor yang waktu itu masih Pak Gede Aryo, kemudian kebetulan dengan Pak Pande juga sempat langsung ke pengrajin di Belong Batu Riti Niko, Belong Dukuh Batu Riti. Tempat juga Bapak Rektor waktu itu berwawancara terkait dengan bahan, bahannya menurut pengrajin Riko di Dukuh Belong Niko yang terbaik katanya menggunakan kayu camplung karena menghasilkan timbre yang lebih pulung bahasanya waktu itu Niko dari segi bahan. Kemudian untuk barungan niki Pak Yan di Keramitan tetap masih menggunakan tawa-tawa, cuman yang ditonjolkan memang betul Niko rain tambah atau kaudud Niko sebagai ciri khasnya. Selain juga yang pertama dalam prosesi ngerebeg Niko kan penolak bala di Keramitan sangat dipercayai sekali karena dengan suaranya yang mungkin menggema, kemudian disertai dengan pukul, kemudian niki bunyi-bunyian dari suara tambah Niko kan keras. Niko dipercayai dapat mengusir atau menetralisir kekuatan-kekuatan negatif yang di Keramitan. Kemudian di dalam penampilannya di Keramitan ini ada dua. Yang pertama Niko disajikan dalam bentuk prosesi ngerebeg Niko. Kemudian yang Pak Yan singgung tadi Niko di Puri Niko sebagai salah satu sajian Puri Night Niko Pak Yan, penyambutan tamu. Puri Night Niko alurnya ke pariwisata, penyambutan tamu, tetapi ingin Napi Wastana di Puri Niko ingin menyampaikan bahwa tetap bahwa tamu yang ada itu perlu dinetralisir oleh Hokokan Niko sendiri dan menurut Niki juga Ratu Tuade yang ada di Puri yang sempat yang ajak berbincang kan. Kemudian untuk repertoarnya di Keramitan selain ngebyug Niko memang juga digunakan istilah Niko untuk memainkan on point ataukah sama dengan tempo, tetapi ada satu lagi nih Pak Yan yang di Keramitan mungkin tua-tuanya artinya pengelingsir Niko mengistilahkan dengan nguyeng Pak Yan. Yang dimana bunyinya Niko akan kuntung seperti Niko. Jadi, ataukah bisa seperti gaya mengocok Niko kuntung gitu. Kalau temponya lebih cepat dan Niko sama satu lagi Niki untuk di perkembangannya mungkin di Keramitan tiang juga sudah bukan tiang sih, cuman ide dari teman-teman untuk mengorbitkan kembali okokan Niko
sudah Tiang buat dan dengan teman-teman yang ada di Kerambitan juga untuk lebih diperkenalkan mungkin bahwa di Kerambitan itu juga ada okokan. Kami sudah melakukan Kerambitan Festival event Niko yang dinaungi oleh kecamatan, di mana setiap kontingen per desa membuat sebuah pertunjukan yang wajibnya menggunakan kukul dan juga okokan itu sendiri, dan juga sudah ditampilkan dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Itu mantan yang bisa Tiang sampaikan, Pak Yanti sareng Wiana. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah diberikan untuk mungkin menyampaikan beberapa hal. Itu mantan Pak Yan. Baik, terima kasih Gung. Jadi mungkin sebelum Tiang beranjak ke Pak Yan Gusti, ada yang info yang menarik. Kayu camplung, ya menurut pengrajin di Belong. Sekarang kayu camplung itu masih mudah didapat, Gung, di daerah Kerambitan? Kalau kayu camplung mungkin masih ada, cuman keberadaannya sudah jarang. Tapi untuk menyiasati kayu camplung yang terbatas nih, yang dipilih apa biasanya? Nangka atau top? Nangka nih. Nangka baru kemudian tahap satu lagi nih perlu yang tambahkan menurut Napi Wasana pengrajin di sana menggunakan kayu camplung Niko yang terbaik, kemudian dengan cara pembuatannya tanpa dibelah. Jadi dia bungkulan gitu. Bungkulan langsung dipongpong Niko, akan menghasilkan timbre yang lebih bulung. Kalau dibelah Niko katanya ada suara yang wus. Ya. Suksema, Gung, suksema. Ya, jadi apa yang kita bincangkan dengan Pak Yantusis kemudian dilengkapi. Jadi ini maksud Tiang hamparan kekayaan agraris Tabanan tidak hanya agraris saja, tetapi agraris itu menjadi asupan gizi, menyemainya pengetahuan. Jadi pengetahuan okokan ini pada siang hari ini dari Penebel dari Utara sampai Kerambitan ini hulu tebennya sudah bisa Tiang koneksikan. Jadi antara data Pak Yan dan data Gung ini menjadi sebuah pengetahuan baru. Sekarang ada ngebiog, ada nguyang. Ini menjadi tanggung jawab sekarang kita bersama. Saya tidak mau melempar, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama tentang pengetahuan dari teman-teman di Tabanan mengenai okokannya. Ada teknik ngebiog, ada teknik nguyang. Jadi ini yang nanti lewat buku nanti Pak Yan kita akan tawarkan referensinya ke ruang-ruang akademis. Jadi bahwa ketika ada misalnya mahasiswa di ISI, di UNHI, kemudian ada di SMK 5, di Kokar, ketika mereka membuat deskripsi tentang okokan, paling tidak mereka harus menyadari bahwa teknik-teknik seperti ngebiog, nguyang itu memang dari instrumen itu, sehingga kita memiliki sebuah pengetahuan yang utuh, tidak lagi jadi mohon maaf saja banyak istilah-istilah di gamelan Bali kita yang masih mengadopsi istilah-istilah dari karawitan Jawa. Nah, itu kita tidak bisa lepaskan dari bagaimana proses kokar tidak dulu muncul, kemudian agar memiliki istilah-istilah parameter babon di dalam pendidikan banyak menggunakan istilah-istilah dari Solo, misalnya seperti patet. Nah, kalau di Jawa itu sudah tuntas diselesaikan. Kita masih patet ini di wilayah mana? Apakah patet ini berhubungan dengan saeh dan kemudian apa turunannya? Kalau di Jawa itu sudah gamblang. Nah, kemudian ada banyak hal yang mungkin karawitan sendiri itu kan adalah mekanisme cara kerja musik Jawa. Nah, apakah kita di Bali dengan karawitan apakah kita menggamel? Karena kita memegang. Karena akan ada persoalan yang sangat berbeda, Pak Yan. Mungkin yang kalau di dalam karawitan itu ada hubungannya konsepnya instrumen garap. Jadi setiap instrumen itu memiliki dia kewenangan untuk menuju satu final gong. Nah, ketika di Bali, Pak Yan adalah sebagai pemain gangster, pasti harus bersepakat. Kita akan menggunakan kotekan telu atau ngempat. Tidak mungkin polos dan sangse telu dan ngempat. Nah, tidak mungkin kan? Pasti ada kesepakatan. Nah, ini yang disebut dengan megambal. Nah,
sejauh itu Pak Yan mungkin kita akan nanti diskusikan, karena yang penting mungkin Pak Yan itu ada tatarannya sudah bagaimana kita berbicara kepada konsep-konsep berpikir tentang karawitan, tidak hanya masalah dalam tanda kutip kesenian kalah dan kesenian menang gitu. Jadi, itu yang kemudian bagaimana kemudian hari ini Pak Yan hadir dan Gongwa hadir itu adalah membentang horizon pengetahuan tentang okokan. Yang mungkin okokan itu oke lah, ekanik tabanan, tetapi pengetahuannya memang betul-betul harus kita gali, dan syukur pada siang hari ini kita sudah mendapatkan ada manik-manik yang bisa kita kembangkan untuk ke depan. Salah satunya ada yang penting itu adalah teknik. Ya. Teknik permainan itu akan menjadi sesuatu yang yang fundamental nanti untuk okokan. Nah, mungkin dia berikan Pak Yan dulu waktu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Gongwa, seniman muda kreatif dari Keramitan ini. Silakan Pak Yan. Terima kasih Gung, sudah melengkapi apa yang Pak Yan paparkan dalam diskusi ini, dan itu sekaligus menjadi pelengkap dari apa yang Pak Yan mungkin alpa atau tidak mengetahui situasi okokan di sana. Dari Gung sudah melengkapinya. Termasuk Pak Yan juga melihat bahwa di Keramitan itu kesenian tek-tekan kalau tidak salah sudah mengiringi drama tari calon arang. Betul begitu Gung ya? Kalau yang lihat seperti itu, jadi itu perkembangannya sudah sangat maju. Jadi itu juga untuk membuat sesuatu yang lebih menarik. Ya, ketika sudah dilengkapi dengan tarian, apalagi dengan atraksi barong dan rangdo seperti itu. Nah, untuk kayu camplung tadi, pernah juga yang baca seperti itu. Jadi kalau di Keramitan itu menggunakan itu. Kalau tidak salah kayu camplung itu agak jarang ya. Yang lihat banyak itu justru di Sanur, di daerah pantai, kayu camplung itu ditemukan. Nah, mungkin untuk mensiasati langkanya kayu tersebut, ya digunakanlah kayu nangka sebagai penggantinya seperti itu. Jadi terima kasih Gung sudah melengkapi apa yang Pak Yan sajikan hari ini, dan juga memperkaya pengetahuan kita tentang okokan, khususnya keberadaannya yang ada di Banjar Pelong Keramitan. Yan, silakan. Baik, terima kasih Pak Yan. Nah, kita tidak terasa kita sudah melakukan hampir 1 jam Pak ya. Ya. Diskusi kita sudah hampir 1 jam. Nah, mungkin masih ada waktu 15 menit. Yang berikan dari audien, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau sharing pengalaman, dipersilahkan. Yang lihat ada beberapa tadi sempat keluar masuk teman-teman dari Isi dan Pasar. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin sambil menunggu Pak ya. Pak Yan selain sebagai pemerhati, sebagai seniman, sebagai pendidik, Pak Yan juga adalah seorang pencipta atau komposer dari gamelan Bali. Dalam kacamata kekomposeran Pak Yan, apa yang Pak Yan lihat potensi yang bisa digarap dari okokan di dalam konteks kebaruan, dalam konteks bentuk baru? Mungkin ya dari kacamata Pak Yan ya, mungkin okokan ini akan bisa digarap lebih menarik lagi dengan cara memaksimalkan apa yang sudah ada sebelumnya. Seperti misalnya di Mayungan itu ada instrumen timbung yang berlaras lendro, ya itu bisa dimainkan atau bisa digarap sesuai dengan apa yang kita akan garap. Ya, yang bisa kita garap di okokan itu, karena okokan ini menjadi musik, apa istilahnya, kalau musik jalanan, kalau kurang tepat berarti ya, ini kan musik prosesi. Jadi musik prosesi. Ya, jadi kita garap musik prosesi itu lebih menarik lagi, ya semacam apa yang pernah digarap oleh Isi dan Pasar, kalau tidak salah Ketuk Bumi seperti itu.
ya mungkin ide Pak Yan mengarah-arah ke sana. Jadi menggarap okokan ini yang lebih menarik lagi dan lebih lebih ada kompleksitasnya begitu. Nah, karena selama ini kita susah mengaransemen okokan itu sendiri ya karena hanya biu seperti itu. Bahkan Pak Yan setuju dengan apa yang Pak Yandiana katakan tadi. Jadi ketika okokan itu dibuat berinteraksi, berinterlocking figuration, jadi disiasati palitnya itu biar bisa ngubit seperti itu. Nah, mungkin seperti itu gambaran Pak Yan. Jadi ada musik baru dari okokan itu digarap pada prosesi. Karena okokan itu sering diberikan kehormatan untuk tampil. Pak Yan sendiri pernah membina okokan Mayungan itu ketika mau tampil di HUT PGRI Kabupaten Tabanan. Jadi termasuk Pak Yan sendiri di sekolah, Pak Yan membeli kalau tidak salah 15 okokan untuk dijadikan karya baru di tingkat SMA. Jadi Pak Yan menggarap Leganjur disertai dengan okokan. Nah, pada saat itu yang bisa Pak Yan lakukan biar garapan itu menarik ya dari dari komposisi penabuh, termasuk juga penabuh itu bisa istilahnya ada lompat ke atas seperti itu, ada metegan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita garap biar itu lebih menarik ya. Meskipun dari segi musikalnya agak sulit gitu. Mungkin kita garap dari unsur pendukungnya gitu Pak Yan. Masih sekarang Pak Yan masih punya 15 okokan di sekolah dan itu akan Pak Yan gunakan setiap ada acara 17 dan menyambut Hari Guru. Nggih. Pak Yan, apakah mungkin ataukah ini akan mendegradasi Pak Yan? Kalau seandainya dalam membuat figur ubit-ubitan, misalnya selangkitan itu karena kita terhalang dengan posisi palit Pak Yan, apakah ini adalah kemudian membuat semacam panggul, okokan itu ditabuh dengan panggul. Nah, tapi Tiang masih belum yakin apakah ini akan mendegradasi kekayaan atau keunikan dari organologi okokan itu sendiri. Tapi Tiang masih sangat belum berani terlalu vulgar, artinya menawarkan itu. Tetapi apakah pernah Pak Dan melihat seperti itu ketika orang menyajikan justru ditabuh dengan panggul okokan? Untuk okokannya sendiri untuk menghasilkan kilitan atau candetan. Okokan yang dipukul langsung itu belum pernah saya lihat. Ya. Mungkin kalau dibuat meskipun kita akan menggarap seperti itu, biar tidak dikatakan apa istilahnya itu mendegradasi ya. Jadi mungkin kita buat okokan versi baru mungkin seperti itu. Okokan versi baru seperti misalnya bumbang yang bisa kita pakai buat bernada seperti itu. Iya. Mungkin solusinya seperti itu. Kalau okokan bernada, ada yang sudah bikin Pak ya? Yang misalnya mengarah ke satu laras gitu misalnya. Sepengetahuan Pak Yan belum sih. belum ada yang bikin seperti itu. Nah, tapi ini menjadi diskusi Pak Yan. Apakah kemudian kita justru ketika okokan itu hanya dia kaya sekali dengan timbre, perbedaan tinggi rendah saja. Kemudian kita kalau misalnya dengan kita tambahkan nada, menurut Pak Yan itu adalah penurunan atau gimana? Kita dibuat dia sebenarnya ada 5 okokan tuh. Kita hampir menyerupai laras, itu laras pelok atau laras rindu. Apakah itu kemudian nanti akan justru kembali menurunkan kelas gitu jadinya? Karena di sana sudah otomatis kayak reong dia, kayak angklung kocok dia memainkan jadi gitu. Nah, apakah itu akan kemudian yang saya takutkan ininya akan gebyug dan nguyangnya akan bertabrakan nanti. Akan jauh lebih kalau dinadakan dia seperti reong gitu. Kalau menurut Pak Yan, bagaimana menurut Pak Yan? Dibuat versi baru ya, mungkin tanpa palit itu. Kita buat okokan tanpa palit, dibuat bernada, mungkin tinggi rendahnya itu menyesuaikan
dengan lubangnya besar dan kecilnya lubang itu. Jadi kalau dibuat versi baru ya tidak apa-apa menurut Pak Yan, karena itu adalah perkembangan. Itu. Tetapi kalau menghilangkan palitnya, tidakkah itu menghilangkan salah satu roh dari okokan itu sendiri, sehingga dia tidak abdol kemudian disebut dengan okokan atau disebut dengan apa gitu, okokan itu misalnya. Nah itu yang kemudian menjadi pemikiran kita Pak Yan. Mungkin itu yang baru itu yang pelengkap dari barungan okokan itu sendiri. Okokannya tetap digunakan yang besar itu. Tapi untuk pelengkapnya mungkin kita menamakan itu dengan nama yang baru, ya entah apa nanti namanya. Kalau Pak Yan, apa yang menjadi ke arah kemajuan, perubahan dan apa namanya inovasi, kalau Pak Yan setuju. Pak Yan sangat setuju itu, karena yang terjadi selama ini adalah dinamisasi. Seni itu berkembang sangat dinamis. Mungkin saja dulu yang awalnya seni itu tidak menjadi sakral, yang awalnya munculnya tidak sakral, lama-kelamaan menjadi sakral. Itu kan perubahan atau sebaliknya. Ya. Atau sebaliknya. Sakral kemudian menjadi tidak sakral. Tiang sangat hargai dan saya sangat terkesan dengan spirit Pak Yan, bahwa Pak Yan juga memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan, tetapi visinya baru tapi di dalam membuat baru itu ada hal-hal yang mengikuti gitu, tidak hanya asal baru atau bahkan menutup diri. Nah ini yang saya terkesan dengan Pak Yan, adalah salah satu tidak banyak Pak Yan yang memiliki keterbukaan seperti ini, ya tidak banyak. Tetapi perlu bahwa di mana kita keterbukaan kita adalah untuk kita membawa peradaban kesenian itu sebagai sesuatu yang lebih maju, ya tidak hanya berjalan di tempat atau romantisme Pak Yan. Atau kita hanya bergerak di dalam satu konteks yang romantisme saja, bahwa ini yang kita nyaman, atau hanya berkutat di dalam zona yang nyaman. Tidak mau melangkah pada zona-zona yang baru. Nah, itu yang menarik, Pak Yan. Nah, tapi harapan Pak Yan, harapan Pak Yan dengan okokan ke depan, Pak Yan. Ya, Pak Yan berharap okokan itu tidak begitu-begitu saja. Nah, jadi biar lebih eksis, biar lebih menarik. Tapi kalau keeksistennya Pak Yan yakin, karena itu terkait dengan yatnya. Kalau di Mayungan itu ada 2 yatnya yang menggunakan instrumen okokan, ada Dewa yatnya. Kalau ada upacara di Puro Rariangon itu sudah pasti beliau menampilkan okokan pada saat upacara Manuso yatnya. Dan untuk Budo yatnya Tawur Kesange, daerah Kediri, Keramitan, Mayungan sudah pasti. Kalau eksistensinya, kebertahanannya itu sudah pasti. Tapi untuk bisa membuat yang lebih menarik, Pak Yan mungkin memberikan motivasi kepada komposer-komposer baru, yang bagaimana membuat okokan itu lebih menarik, bahkan bisa mendunia. Karena okokan ini unik. Kan tidak jarang, termasuk di Mayungan pernah ditawari sampai ke luar negeri dia. Tapi karena di Mayungan sebagian besar itu adalah peternak, jadi dia tidak berani meninggalkan sapinya. Jadi dia tidak menerima tawaran itu. Mungkin seko-seko yang lain di Keramitan atau di tempat lain mungkin saja sudah merambah sampai ke luar negeri, Pak Yan. Tiang, jadi apa yang Pak Yan sampaikan tadi tentang tawaran di Mayungan yang sempat ditolak misalnya begitu. Pak Yan mungkin bisa ingat dengan artikel Tiang yang tentang Perean, mengutip dari filsafat Cinanya seorang filsuf Cina Fang Yulan. Petani adalah orang yang baik, Pak Yan. Pelaut adalah orang yang bijaksana. Mungkin petani yang baik itu adalah teman-teman di Mayungan tadi, karena dia tidak mau meninggalkan hewannya. Karena kalau ditinggal hewannya nggak bisa bergerak gitu. Jadi, nah itulah yang kemudian berelasi sekali, dan itu yang menjadi hal yang juga dalam konteks lain yang sangat, ketika menulis Perean itu sangat emosional bagi Tiang. Karena itu yang Tiang lihat. Apalagi yang bisa diharap, apa namanya? Apa yang bisa mengangkat. Gitu. Kalau bertani ya itu adalah urusan untuk hidup
tetapi untuk bagaimana dalam konteks Islami mensiarkan perayaan itu adalah kekebiaran dan itu menjadi kebanggaan. Dan begitu juga teman-teman di Mayungan tadi. Tapi mereka niatnya pengen, tapi karena kebutuhan perut dan sebagai petani adalah seperti mengutip resepnya Pang Yulan, petani adalah orang yang baik. Kalau pelaut lebih bijaksana. Nike, Pak Yan. Jadi kata penutup Pak Yan yang sudah mendapatkan banyak. Nanti sebelumnya mohon materi yang Pak Yan siapkan itu dirangkum. Dikirim ke Tiang, nanti tambahan dari diskusi ini akan saya editing dan seperti biasa akan saya serahkan ke Pak Yan sebelum nanti masuk ke editing buku. Jadi Tiang rasa kita sudah ada di penghujung karena kita sudah memasuki 14.12 karena kita dibatasi oleh waktu 14.15 karena nanti setelah ini akan ada segmen Sara Sastra, bincang atau diskusi tentang sastra Bali yang nanti akan menyambung setelah acara ini. Jadi Tiang rasa diskusi semacam ini tidak bisa dibatasi oleh waktu, tetapi dalam format acara mau tidak mau kita harus taat dengan format waktu yang telah diberikan. Oleh sebab itu, mohon Pak Yan memberikan closing statement-nya mengenai Okokan yang betul-betul lahir dari rahim agraris seperti apa yang telah kita bicarakan tadi. Jadi silakan Pak Yan. Baiklah Pak Yan. Kembali lagi yang mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yayasan Janahita. Marilah kita bersama, baik itu seniman maupun bukan seniman. Jadi mari kita memperhatikan atau menjadi pemerhati tentang seni budaya yang sudah dimiliki oleh tua-tua kita, terutama dalam hal ini adalah seni Okokan. Jadi mari kita jaga eksistensinya dan bila perlu kita dukung perkembangannya biar menjadi seni yang lebih inovatif, lebih menarik lagi, dan lebih membuat ketertarikan kepada generasi muda. Ini yang sulit kita lakukan. Bagaimana kita membuat generasi muda kita tertarik dengan seni yang menjadi pendahulunya itu. Jadi tugas kita semua untuk melestarikan, untuk membuat yang lebih inovasi lagi, dan membuat Okokan ini eksis sepanjang zaman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yan. Tiang sangat berbahagia sekali bisa berdiskusi dengan Pak Yan Tusti pada sore hari ini bahwa apa yang kita harapkan di dalam diskusi tentang gamelan Bali dengan tema Okokan, instrumen yang lahir dari rahim agraris. Dan dari rahim agraris itu pula tidak hanya melahirkan instrumen Okokan, tapi dari agraris itu juga lahir pengetahuan utamanya ada dua hal yang menarik pada saat ini. Dari segi musikalitas, kita mendapatkan ada dua teknik dasar dari permainan Okokan. Yang pertama adalah ngebyug. Bagaimana ngebyug itu adalah memainkan secara serempak timbre atau warna bunyi dari Okokan itu mengikuti pola tempo secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah nguyeng. Adalah bagaimana kita memutar talit dari Okokan itu sehingga dia memiliki kesan timbre yang pulung dan berstimulan, tidak putus. Nah, jadi dua hal ini adalah yang membuat saya bahagia. Dari diskusi ini, kita mampu melahirkan adalah teknik dasar. Apakah ini akan berkembang? Otomatis kalau kita memang mengulik seperti ini akan muncul lagi. Tapi setidaknya pada siang hari ini, dari rahim agraris kita melahirkan pengetahuan mengenai teknik dasar dari Okokan, yaitu tumbuhan instrumen Okokan itu sendiri. Dan kedua dari segi konteks kehidupan masyarakatnya, bahwa Okokan itu adalah memang lahir dari rahim agraris sebagai teknis membajak sawah dan kemudian bagaimana memproteksi ladang yang mereka miliki dalam konteks status sosial dan penolak bala. Jadi dua hal itu adalah yang kembali dari rahim agraris dilahirkan dan hari ini kita temukan dan sangat berbahagia sekali. Dan mohon izin apa yang
yang telah kita bicarakan ini akan ditranskripsi dan akan dibukukan nanti seperti tradisi di Yayasan Janahita Mandala. Pada akhir tahun kita berupaya untuk mengkompilasi hasil diskusi menjadi sebuah buku tentang gamelan Bali. Di samping itu, recording ini akan juga disiarkan di dalam platform YouTube bagi teman-teman yang melewatkan acara pada siang hari dan menjelang sore hari ini, nanti bisa mengunjungi laman YouTube Yayasan Janahita Mandala untuk mendapatkan diskusi kita atau recording diskusi kita yang sangat menarik dengan narasumber berreputasi kita, Pak Wayan Susyadana, dan juga teman-teman yang telah ikut remuk dalam acara ini. Baik, karena dibatasi oleh waktu, Titiang ucapkan terima kasih kepada Pak Yan dan mohon izin untuk nanti mengirimkan materinya sebelum nanti Titiang editing dalam bentuk buku. Dan bagi teman-teman telah ikut dalam acara ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di gelaran Mecandatan edisi April bulan keempat nanti dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Jadi terima kasih. Akhir kata Titiang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Suk semua Pak Yan. Nggih, wali. Semua Pak Yan, semua go. Semua bapak-bapak dan adik-adik yang telah ikut bergabung. Semua gung. Pak Yan Sukarjito. Nggih, suk semua Pak Yan, semua Haji. Pak Yan, nanti mohon Tiang akan kirimkan proposal kegiatannya dan mungkin nanti Pak Yan bisa siapkan nanti salah satu mungkin karya pendek tentang kotekan Ganse 5-7 menit Pak ya. Jadi nanti Pak Yan 5 menit, Tian juga akan membuat 5-7 menit akan nanti kita tampilkan di dalam acara puncak Yayasan Janahita Mandala dan nanti hakinya akan diberikan ke Pak Yan 1 dan Skogong 1. Nah, terus nanti akan kita ada 2 platform pementasan Pak Yan. Di Perian 1 dengan Ratu Gede dan di Janahita dengan musik kamarnya nanti yang lebih kecil. Karena memang kita tempatnya kecil. Nanti di Peran kita akan pentas pertama. Siap. Terima kasih Pak Yan. Nanti ditunggu nanti untuk sertifikatnya nggih. Iya, siap. Mungkin sebelumnya Rangga bisa ambil foto dengan Pak Wayan, Rangga. Kayu camplung tadi Oh nggih. Niki Pak Yan. Niki sertifikatnya yang bisa yang berikan. Iya, siap. Yang lihat banyak itu. Nanti soft copy-nya yang akan kirim ke Pak Yan. Nggih, siap. Nggih, semua Pak Yan, semua. Nggih, boleh. Udah bisa keluar ya? Baik, terima kasih admin. Acara Tiang tutup, sampai jumpa di acara selanjutnya. Nggih, terima kasih. Nggih.